Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Renny Fudo, dan kali ini gue akan membahas untuk kartu Major Arcana yang The Hangman. Ini ya, Hangman. Nah, Hangman ini agak lucu. Jadi memang kalau kita perhatikan, ini adalah sosok orang yang digantung. Tapi lucunya adalah ini orang yang digantung di sisi kakinya. Dan ini bukan berarti kayak diikat atau kakinya tuh selain diikat kita belum tahu tangannya beneran diikat atau dianya aja yang seperti ini. Tapi yang paling menarik lagi, kakinya bentuknya tuh lipat seperti ini, bukan diikat juga sepertinya. Dan wajahnya pun sebenarnya agak tenang ya, dan ada sinar di kepalanya. Jadi kayak seakan-akan dia mendapatkan ilham gitu ya. Nanti ini sebenarnya akan dibahas lagi di kartu The World karena ada sesuatu yang lucu lah. Tapi intinya ketika kartu ini seperti ini kemudian dibalik, ternyata memang mungkin bukan sesuatu yang sengsara sekali ketika dia tuh digantung seperti ini ya. Nah, Hangman sendiri secara astrologi dia tuh mewakili planet Neptune gitu ya, planet Neptune. Neptune sendiri itu adalah planet yang mewakili ilusi atau mimpi atau tujuan. Jadi dia punya mimpi akan berusaha untuk dicapai. Ya, Neptune ini kan berkaitan dengan watery world, dunia air ilusi, dan juga dunia berhubungan dengan intuisi. Jadi mirip dengan moon atau bulan yang berhubungan dengan intuisi. Neptune itu juga bisa merupakan berkaitan dengan intuisi juga. Selain itu, Neptune juga berkaitan dengan sesuatu yang kita sebut dengan visi atau apa yang kita pikirkan, dan itu berkaitan dengan karya seni. Jadi ketika kita melakukan suatu karya, kita menggambar, kita main musik, kita melakukan yang berkaitan dengan seni, itu sebenarnya kita kan menerjemahkan visi yang kita punya di pikiran kita untuk menjadi suatu karya. Nah, namanya juga kita membuat suatu karya seni, membuat suatu visi kita menjadi kenyataan. Itu tidak bisa hanya sekedar ngomong, minta, kemudian dikasih di depan mata. Kayak kita tahu lah. Butuh ada semacam pengorbanan. Supaya visi yang kita inginkan tercapai, lepas dari seberapa besarnya pengorbanan yang kita perlukan. Bisa juga pengorbanan sih dalam artian agar kita bisa mendapat insight, kita mesti melakukan apa agar kita bisa menjalankan atau mewujudkan visi kita tersebut. Itu juga bisa. Nah, kaitannya dengan pengorbanan, sebenarnya ini sudah ada beberapa mitologi yang mengenai The Hangman ini, yang artinya ketika dia ini diikat seperti ini, kemudian digantung, justru dia mendapat semacam kebijaksanaan. Jadi satu, bisa dikatakan kebijaksanaan dari pengorbanan yang sudah dilakukan, makanya dia itu sampai digantung, mengorbankan diri untuk mendapatkan kebijaksanaan. Atau dia juga bisa diartikan mendapat kebijaksanaan karena dia memandang sesuatu dari sudut pandang yang lain. Beda dari The Wheel of Fortune, kita melihat sesuatu dari 4 sudut pandang yang pihak yang berbeda. Itu kalau Wheel of Fortune. Sementara kalau yang The Hangman ini lebih menekankan orang yang sama mencoba melihat suatu hal dari kacamata yang lain. Gitu ya. Wheel of Fortune, 4 orang yang berbeda, 4 sudut pandang yang beda. Kalau The Hangman, 1 orang mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Itu. Ini juga berkaitan juga mirip dengan mitologi Odin atau apa gitu ya, mitologi yang berhubungan dengan munculnya Baturun untuk mendapatkan suatu pencerahan atau untuk meramal atau divinasi atau buat meditasi atau apa Baturunnya. Kenapa? Karena menurut legenda dewa tersebut sampai digantung dan terbalik di tengah terik matahari sampai akhirnya kepalanya berdarah. Entah gimana kepalanya berdarah saat itu digantung di bawah terik matahari. Dan ketika dia melihat darah di kepalanya itu mulai menetes ke tanah, yang dimana tanah itu sudah dekat dengan kepala dia justru mendapat ilham baru untuk membuat suatu tulisan, untuk suatu huruf. Nah, huruf inilah yang menjadi huruf rune dalam Norse mitologi tersebut. Jadi balik lagi ini kayak lari kembali ke cerita atau simbolisme atau legenda mendapat kebijaksanaan melalui pengorbanan, gitu ya. Nah, kalau Hangman sendiri dia tuh punya makna ketika ini keluar dari tarot.
Selain kayak tadi ya, mendapat kebijaksanaan dari pengorbanan, ditekankan akan sisi pengorbanannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ini juga bisa ditekankan untuk melihat sesuatu dari kacamata yang lain. Orangnya sama, tapi melihat dari sudut pandang yang lain. Atau memperoleh kebijaksanaan dengan cara melihat sisi positif. Ingat ya, sisi positif dari kondisi yang kesannya negatif sekalipun. Kebijaksanaan itu pada umumnya seperti itu, yaitu salah satu soal bisa dianggap bijaksana adalah seperti kata The Hangman ini, melihat sesuatu atau mencari sisi positif dari kondisi yang kesannya sekilas terlihat negatif gitu ya. Itu kunci orang kebijaksanaan. Makanya ini juga yang menunjukkan kenapa ketika orang ini terbalik justru kebijaksanaannya muncul, karena ya dia terlatih untuk melihat sesuatu dari kedua sisi. Sisi negatifnya sudah jelas, justru malah yang jadi PR adalah melihat sisi positif dari kondisi yang kesannya negatif sekalipun. Itu sih kalau yang untuk yang Hangman. Oke, sekian buat yang Hangman. Gue Renny Fudo. Ingat untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching.